hasilnya juga akan bermanfaat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Ustadz Khalid. Ya, terima kasih Ustadz Khalid kita sampaikan. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran, mengambil nasihat yang sudah Ustadz Khalid sampaikan tadi ya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Oke, kami ucapkan selamat datang kepada tim Kampung Horta yang sudah hadir. Kelihatannya sudah hadir ya, Nak ya. Kita sudah melihat bersama-sama kan tim Kampung Horta sudah hadir. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Ibu dan kawan-kawan semuanya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 9:04 ya, 9:15. Selanjutnya adalah virtual Kampung Horta oleh tim Kampung Horta. Silahkan kepada Kak Likin dan kawan-kawan. Kami persilahkan. Saya open house dulu ya. Sebentar. Ustazah Cita bisa, nanti saya japri Ustazah Cita dulu sebentar, mohon maaf. Baik, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngambil itu akibat dari siang tematik dari Cinta tadi Bu. Oh enggak Bu Cinta. Mulai acaranya seperti diambil. Bukannya tadi ambil kali ya. Oh, ini ada. Oh, sudah. Saya perhost Kang Igin ya, biar Kang Igin bisa pergi. Kang Igin ya. Baik. Mangga Kang Igin. Oh iya, baik. Kang Al? Kita mulai ya, Bapak Ibu dan semuanya. Halo. Bapak Ibu, sebelum kami memulai, mohon yang pertama saya nanti mohon dijadikan co-host terlebih dahulu agar nanti kami bisa share untuk materi-materinya. Iya. Kemudian nanti teman-teman semuanya minta tolong kerjasamanya untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu, kemudian videonya dinyalakan. Oke, karena nanti teman-teman akan praktek secara langsung. Dan kakak dari Kampung Horta akan membantu untuk melihatnya dan mendampingi prakteknya. Jadi kalau tidak kelihatan videonya, maka kami tidak bisa melihatnya. Ya, begitu ya, baik. Baik, kalau sudah siap, kakak akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya kelas 6 dari SDIT Generasi Asfia ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak atas kesempatannya kepada kami Kampung Horta
Dan insya Allah untuk pada hari ini ada saya, Aal. Teman-teman bisa panggil ke Aal. Kemudian ada Kang Gigin yang nanti akan mendampingi teman-teman dalam virtual field trip-nya. Yang pertama, kakak akan memperkenalkan tentang Kampung Horta terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi karena kebetulan saat ini kondisinya memang tidak memungkinkan untuk teman-teman datang langsung ke Kampung Horta, maka nanti setelah penjelasan tentang Kampung Horta, kakak akan men-share video tentang kegiatan yang ada di Kampung Hortanya. Agar nanti teman-teman bisa merasakan, kemudian bisa melihat kondisi Kampung Horta meskipun melalui video, tapi insya Allah nanti tetap menyenangkan ya. Baik teman-teman, Kampung Horta adalah sebuah kampung, namanya Kampung Selahuni yang ada di Bogor, Kampung Selahuni, Bogor di Ciomas tepatnya. Nah, kampung ini tidak terlalu besar, kurang lebih ada sekitar 30 rumah saja, 30 sampai 35 rumah, yang kesehariannya adalah menjadi seorang bapak dan ibu petani, biasanya ke sawah kegiatannya. Nah, ini karena mereka lagi stream. Kemudian, suaranya masih banyak yang masuk. Mudah-mudahan suara kakak tidak hilang ya, Namun, tabrakan. ini maksud. Biar ini tangannya gede. Baik. Biar yang share bukan kita. Kakak lanjutkan ya, teman-teman. Baik, jadi kalau teman-teman ke Kampung Horta, Jadi hostnya ngatur, Miss. di sana tidak ada. Nggak bisa ada menu co-host, jadinya dia jadiin host aja Kang Igin ya. Saudara Cita, mohon maaf, mungkin bisa di mute dulu, Saudara Cita. Baik, kakak lanjutkan lagi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke Kampung Horta, di sana tidak ada apa-apa, tidak ada yang istimewa. Di sana teman-teman akan menemui rumah-rumah warga, kemudian melihat sawah, hamparan sawah, dan biasanya kalau pagi-pagi bapak dan ibu petani ada di sana untuk menanam padi, merawat tanaman-tanaman padinya, memberi makan bebek, memberi makan ayam dan kerbaunya. Kemudian setelah siang hari biasanya mereka istirahat di rumah. Setelah istirahat itu sampai malam biasanya, karena biasanya kalau ke sawah itu pagi. Nah, dari siang sampai malam ternyata di kampung ini punya satu kegiatan lagi selain bertani atau bercocok tanam di sawah. Mereka membuat boneka horta. Jadi boneka horta itu boneka yang bisa tumbuh rumputnya kalau teman-teman siram setiap hari. Nah, di sana nanti tempatnya di rumah-rumah itu banyak sekali boneka horta, makanya sering dikenal dengan Kampung Horta. Begitu ya, teman-teman. Jadi nanti kakak akan share videonya, tapi Ibu mohon yang Al-Wahidul Kampung Horta yang dijadikan co-host atau host agar saya bisa men-share-nya, karena nanti ya saya yang bertugas untuk men-share video dan juga presentasinya. Baik. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk, sekarang mohon untuk diperhatikan videonya ya, teman-teman yang belum terlihat video di kameranya, silakan dibuka, nanti kita akan praktek bersama-sama. Nah, kita saat ini akan menonton video dulu, Kampung Horta itu seperti apa. Untuk proses menonton video ini, mohon maaf ya, nanti untuk sementara teman-teman akan kakak mute dulu semuanya, kalau bisa tidak dibuka dulu mic-nya biar nanti suaranya tidak terganggu, suara dan videonya. Baik. Bentar ya, kakak akan share. Sudah mulai terlihat? Masih gelap ya? Bentar ya, teman-teman.
Kreativitas tanpa batas. Dengan ide dan pengetahuan yang ada, setiap orang bisa berkarya tanpa terbatas oleh usia maupun lingkungan. Setidaknya inilah yang dilakukan warga Kampung Horta di Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Di bawah bimbingan alumni dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Kampung Ciomas yang sebelumnya mengandalkan ekonomi dari kegiatan bertani, kini mereka mendapatkan penghasilan lebih dengan memanfaatkan serbuk gergaji kayu sebagai bahan utama untuk diubah menjadi boneka lucu, mungil, dan memiliki nilai edukasi terhadap pemanfaatan limbah. Kreativitas di Kampung Horta ini bukan sebagai bisnis semata yang mengasah kreasi, akan tetapi juga sebagai misi sosial yang dikelola dan dikendalikan untuk kemajuan warga setempat. Ada 3 tahapan dalam pembuatan boneka Horta ini. Tahap pertama berupa penyisian serbuk gergaji ke dalam wadah berbahan stocking yang dilakukan dengan menggunakan pipa PVC. Tahap kedua dilanjutkan dengan pembentukan model boneka seperti kepala, kaki, dan tangan. Dan ketiga adalah penempelan aksesoris seperti mata, pita, dan lain-lain, serta pengemasan boneka itu sendiri. Selain berproduksi boneka Horta, warga Kampung Horta ini pun sering menerima pelatihan dan bimbingan terhadap anak-anak sekolah yang ingin mempelajari pembuatan boneka mungil dan lucu ini. Seperti yang dilakukan oleh siswa Sekolah Dasar Al-Azhar asal Kembangan, Jakarta Barat. Di sini anak-anak bermain sambil belajar, berkreasi, dan bekerja sama terhadap pemanfaatan limbah. Oke, mengenal alam, anak mengenal pertanian karena diajarin nanam padi ya. Terus anak juga main di sawah, kan jarang anak kota ketemu sawah dan main. Udah gitu kita juga buat boneka Horta. Jadi anak-anak buat boneka Horta, nanti dibawa pulang, terus nanti disiram, bisa tumbuh rumput. Jadi anak-anak juga senang. Ada kreativitas mereka buat boneka. Hasil karya boneka Horta ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau.
yakni antara Rp10.000 hingga Rp25.000, tergantung dari besar dan kecilnya boneka Horta yang diinginkan. Baik, nah itu tadi ya teman-teman tentang Kampung Horta. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang entrepreneur, teman-teman. Nanti akan dijelaskan oleh Kang Gigin. Tapi sebelum masuk ke sana, kakak mau cek dulu ke teman-teman semuanya karena masih banyak yang belum terlihat videonya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ini ya, bisa mengikuti prakteknya biar nanti kakak bisa melihat. Jadi yang belum terlihat videonya silakan dinyalakan dulu. Kameranya silakan dinyalakan ya, teman-teman. Nah, betul. Kakak nanti coba cek yang belum dibuka kameranya, kakak akan panggil namanya ya. Nah, begitu. Betul. Baik. Sambil persiapan karena nanti setelah sesi pertama akan disampaikan tentang bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Kemudian selanjutnya teman-teman akan praktek membuat cincau. Nah, berarti sekarang teman-teman silahkan duduk yang bagus, duduk yang rapi, kemudian menghadap ke kamera, persiapan untuk menerima materi. Tapi sebelumnya, kakak berharap semuanya sudah sarapan ya, sudah makan, agar teman-teman bisa fokus, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang bengong. Karena biasanya kalau teman-teman belum sarapan, teman-teman suka bengong. Kalau bengong itu biasanya tanda bahwa pikiran kita masih lambat berjalannya. Makanya teman-teman suka bengong, gitu. Bahkan ngantuk biasanya. Baik, kakak cek dulu ya sebentar. Sudah kelihatan semua atau belum kameranya? Baik, oke, siap. Jangan dimatikan lagi ya teman-teman ya. Untuk sesi ini teman-teman minta tolong dinyalakan semua kameranya. Yang dimatikan hanya mic-nya saja. Oke, ini masih banyak yang belum dibuka kameranya. Baik, silakan sambil kakak tunggu ya. Ini kakak ngecek satu-satu. Yang di bagian belakang masih ada yang belum dibuka. Kakak panggil ya namanya ya yang belum dibuka ya. Oke, baik, baik. Lanjut, dibuka lagi. Anabella belum dibuka, Rafa. Kemudian siapa lagi nih yang belum dibuka? Astila, Feris Put, Safitri. Mohon maaf Kak, sebentar, mohon maaf. Ya. Tolong masih ada beberapa anak sepertinya yang belum bisa masuk, tolong diedit ya Kak. Mohon maaf sebelumnya, selalu. Terima kasih Kak. Oke. Baik. Nah, sambil kakak cek ya teman-teman ya, kalau sudah siap semua. Baik, Ibu mohon bantuannya nanti untuk menjadi, oh ini saya sekarang jadi host. Bantuannya untuk menjadi co-host ya. Khawatirnya nanti butuh bantuan untuk apa namanya mengadmit teman-teman yang baru masuk di pertengahan materi nanti. Jadi oke, baik teman-teman, kalau semuanya sudah siap, ini masih banyak yang belum terlihat kameranya, tolong dinyalakan ya teman-teman yang baru datang juga, silakan dinyalakan kameranya, kemudian yang dimatikan hanya mic-nya saja.
Oke, baik. Bagas kameranya mohon dinyalakan ya. Oke. Karena nanti teman-teman akan praktek membuat cincau, jadi agar kami dari Kampung Horta, kakak-kakak dari Kampung Horta bisa melihat dan membantu teman-teman untuk mempraktekannya ya. Baik, kalau sudah siap teman-teman, kita akan langsung masuk. Yang pertama materinya adalah tentang entrepreneur ya. Kita akan tentang... sebentar Mas Al. Baik, Kang Gigin gimana? Kita virtual di kampung dulu sebentar. Baik. Nah, oke, baik teman-teman ya. Kita akan langsung masuk ke Kang Gigin, nanti akan menjelaskan langsung live-nya tentang Kampung Horta. Baik. Silahkan Kang Gigin dimulai. Iya. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua. Iya, tadi sudah dijelaskan. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Iya, ini adalah gambaran Kampung Horta teman-teman semua. Sudah kelihatan? Sudah. Ah, betul. Ada yang sudah pernah ke Kampung Horta belum? Belum, ya. Kalau belum, ya ini adalah gambaran Kampung Horta teman-teman semua. Jadi ini adalah rumah-rumah penduduk. Jalannya kecil sebetulnya karena kampung ya, namanya juga di kampung. Jalannya kecil, di sini ada, wah ini apa ya? Ini tentang ekosistem. Ekosistem sawah mulai dari produsen tingkat 1, kemudian produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 tuh. Ya. Ada tanaman padi, kemudian padi untuk konsumen tingkat 1 dimakan sama ada tikus, ada burung ya. Ada konsumen tingkat 2, kemudian ada juga konsumen tingkat 3. Nah, ini contoh gambaran Kampung Horta, jalannya kecil sekali teman-teman semua. Jadi kalau mau ke Kampung Horta itu kita harus lewatin dulu kampung-kampung perumahan penduduk seperti ini. Nah, di rumah-rumah penduduk ini itu hampir semuanya membuat boneka Horta teman-teman semua. Ya, ini adalah kandang kerbau. Nah, tadi kan ada teman-teman melihat ada kerbau ya. Nah, ini adalah kandang kerbaunya teman-teman semua. Kerbaunya sekarang sedang mandi dulu ya. Oke, kemudian nah ini adalah sawah. Tadi teman-teman juga lihat sawah ya. Ini adalah sawah di Kampung Horta. Kita lewatin jalan setapak di sawah. Nah, kebetulan kita ada lapangan sedikit. Ini ada ayam. Ada ayam lagi lewat. Kemudian ada bebek juga lagi bersih-bersih di sana. Kelihatan ya? Nah, Ini juga ada. Itu bebek tuh. Ya. Itu ada bebek di situ, bebeknya lagi pada kayak di kampung ya. Nah, ini emang di kampung betulan teman-teman semua. Ini ada bebek, ada ayam. Ini ayam dekat banget nih. Tuh, ya. Ini ada. Ya, ini adalah gambaran. Ya, ini adalah gambaran kampung ayam Bangkok. Kok tahu ayam Bangkok? Ya. Tahu dong. Nah, ini ada. Tahu. Oh gitu. Iya. Iya. Kayaknya lapangan doang sama kecil kebun. Iya. Oh gitu. Ya, ini ada bebek, ada ini rumah-rumah penduduknya teman-teman semua. Rumah-rumah penduduk yang warganya atau ibu-ibunya membuat boneka Horta. Ya, ini adalah bebek peliharaan warga kampung, ada ayam juga sama, ayam peliharaan orang-orang kampung di sini. Kemudian muter sedikit di sini juga masih ada ayam. Kemudian ada itu ada kerbau ya. Itu ada kerbau di sana. Mana kerbaunya ya? Kelihatan ke kerbaunya? Tuh, ada yang lah dekat. ya. Iya betul. Itu kerbaunya lagi mandi tuh pagi-pagi tuh ada 2 ekor di sana. Nah itu kerbau biasanya dimandiin, dimainin sama teman-teman kalau lagi sebelum pandemi ya, sebelum corona. Dulu teman-teman bisa main ke sini, tapi karena sedang corona, jadi saat ini kita cukup di kamera saja ya, betul. Oke, terus kita jalan ke sini. Teman-teman kan hari ini akan membuat cincau. Kita akan coba kasih tahu tanaman cincau seperti apa sih ya. Oke, kita jalan ke sini. Ini karena sudah lama tidak digunakan teman-teman semua, jadi agak kotor ya. Ini hampir setahun. Kampung Hortanya tutup dulu, lockdown dulu. Oke, ini juga masih sawah. Ini jenis Ya. cincau yang gampang. Nah, ini cincaunya teman-teman semua. Ini adalah contoh tanaman cincau. Apa namanya tuh? Jadi tanamannya lumayan tinggi dan bisa merambat sebetulnya.
di sana ada pohon kemang. Nah, di atas pohon kemang juga ternyata ada daun cincaunya di atas itu. Jadi tanaman cincau itu bisa merambat terus sampai ke atas ya. Ini contoh daun cincau teman-teman semua. Jadi teman-teman kan sudah dapat daun cincaunya di rumah ya. Nah, ini adalah contoh daun cincau. Tuh ya. Ini adalah contoh daun cincau teman-teman semua yang teman-teman sudah dapatkan begitu ya. Insya Allah nanti kita akan praktek sama-sama. Oke. Nah, ini adalah contoh daun cincaunya. Oke, itu mungkin teman-teman semua ya untuk virtual tip-nya. Jadi di sini juga ada ayam lagi pada, di sini kayak di kampung beneran lah ya tuh. Di sini juga ayam. kampung. Oh gitu ya, sama-sama kampung kita ya. Iya, tapi di sini Iya. nggak ada sawah Om, cuma ada lapangan bola itu pun kecil di bawah, sama kebun. Kebun. Jadi kami Alhamdulillah. hutan. Iya. Kan ada hutan tuh, kami kebun. Oh gitu, alhamdulillah. Masih ada kebun ya? Oh, ini adalah salah satu rumah penduduk, ada burung, masih ada kebun, masih ada lapangan. Kita bersyukur teman-teman semua ya, tidak semuanya bangunan begitu. Baik, itu mungkin teman-teman semua untuk virtual field trip-nya. Jadi teman-teman sudah ada gambaran ya untuk Kampung Horta itu seperti apa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Aal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu Kang Gigin persiapan teman-teman untuk menyampaikan materi tentang entrepreneur sebentar lagi, maka kita akan coba sebentar. Cek dulu ya. Sebentar, saya akan. Nah, Ibu, ini mohon maaf, saya tidak bisa menjadikan ustadzahnya untuk menjadi co-host ya. Atau coba saya jadikan. Tidak apa-apa, nanti over saja sesuai kebutuhan Kang Awal, Kang Al. Baik, Ibu. Baik. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, Kang Gigin sudah siapkah? Nanti materinya dari kakak akan di-share, kemudian Kang Gigin akan menjadi entrepreneur. Insyaallah. Baik. Kemudian yang kedua nanti kita akan praktek. Jadi untuk praktek membuat cincau itu nomor 2 ya, teman-teman ya. Yang pertama kita setelah ini akan masuk ke materi tentang entrepreneur. Baik. Kakak akan share, Kang Gigin juga akan. Baik, sudah terlihat materinya? Sudah. Kang Gigin, silakan. Ya, baik. Kembali ya. Jadi, ya mohon di-mute dulu semuanya. Insya Allah kita akan mulai sedikit pengenalan tentang berwirausaha. Teman-teman ada yang sudah pernah jualan ya? Insya Allah mudah-mudahan teman-teman ini sudah pernah jualan semua. Karena di sekolah biasanya ada, hari berniaga atau hari berdagang atau apa namanya itu ya. Apa saja lah ya. Jawabnya pasti. Insya Allah di sekolah teman-teman pasti sudah pernah untuk berjualan atau berdagang. Nah, salah satu kegiatan wirausaha itu adalah berdagang atau berjualan. Baik, next Kang Al. Jadi berwirausaha itu sangat menyenangkan semua. Baik, kita awalnya dari mana sebetulnya? Awalnya itu harus dari mimpi teman-teman semua. Mimpi itu apa sih? Cita-cita ya. Cita-cita itu kan boleh kita jadi cita-cita, ada yang mau jadi petani mungkin ya, atau mau jadi pilot, atau mau jadi guru, jadi ustazah, jadi ibu rumah tangga gitu ya. Ya nggak masalah, nggak apa-apa ya. Jadi apapun cita-cita teman-teman semua, teman-teman yang penting punya tujuan. Jadi hidup ini nanti kedepannya akan seperti apa. Atau teman sekarang kelas 6 nih, cita-citanya mau masuk ke SMP favorit gitu ya. Atau mau masuk lagi ke SMP generasi ASK lagi ya, itu salah satu cita-cita atau mimpinya teman-teman semua. Nah, cita-cita yang lebih jauh lagi, nanti setelah teman-teman SMP, teman-teman SMA, atau nanti pada saat SMP atau SMA pun teman-teman sebetulnya sudah bisa berwirausaha, sudah bisa berdagang, sudah bisa berniaga. Jadi
nih mulai dari sekarang karena hari ini kegiatannya tentang entrepreneur, berarti teman-teman hari ini kita akan coba menjadi siapa yang mau jadi pengusaha. Nah, insya Allah teman-teman mudah-mudahan semuanya jadi pengusaha sukses. Apa sih pengusaha? Next Kang Aal. Nah, kenapa pengusaha? Karena sesuai hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari perniagaan teman-teman semua, dari berdagang. Banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah yang diantaranya adalah ada Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf itu adalah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Beliau adalah pedagang yang sangat sukses, ya. Beliau pada saat hijrah ke Madinah tidak membawa harta sedikit pun. Ya, karena hartanya disita oleh orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang kafir Mekah. Jadi pada saat Abdurrahman bin Auf berangkat hijrah ke Madinah, beliau tidak punya apa-apa. Kemudian dipersaudarakan dengan sahabat Nabi dari Madinah, dan oleh sahabat Nabi dari Madinah tersebut ditawarkan, ini sahabat Abdurrahman bin Auf, mau nggak nih saya kasih harta separuh dari harta saya. Jadi kalau sahabatnya itu punya 1 miliar, nih mau nggak nih 500 juta buat saya, 500 juta buat Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Abdurrahman bin Auf cuma bilang, tunjukkan saya jalan ke pasar. Nah, kenapa ke pasar? Kenapa bukan ke sekolah? Kenapa? Aduh, sekolah belum ada ya. Kenapa bukan ke kebun gitu ya? Atau kenapa bukan ke peternakan unta? Beliau hanya minta tunjukkan saya jalan ke pasar saja, wah saudaraku. Akhirnya ditunjukkanlah, oh ke sana kalau ke pasar. Nah, Abdurrahman bin Auf tuh karena seorang pedagang teman-teman semua. Karena waktu di Mekah juga beliau seorang pedagang. Jadi Abdurrahman bin Auf pergi ke Madinah, ke pasar Madinah, kemudian beliau mencoba menjadi seorang marketing, menjadi seorang pedagang di sana. Jadi dipinjam dulu barangnya, boleh nggak barang ini saya bantu jualkan deh gitu ya. Contohnya kalau teman-teman di sini ada temennya nih yang punya produk bagus, terus teman-teman ada keahlian dalam berdagang, teman-teman bisa langsung, boleh nggak nih barangnya saya bantu jualkan deh, atau mamahnya bikin kue atau bikin apapun itu. Nah begitu. Abdurrahman juga, bin Auf juga sama seperti itu teman semua. Jadi beliau meminta izin, boleh nggak nih saya bantu jualin barang-barangnya. Dan akhirnya Abdurrahman bin Auf satu hari itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kemudian hari berikutnya juga sama, hari-hari berikutnya juga semakin untung, dan akhirnya menjadi seorang saudagar yang sangat kaya. Dan dulu pernah Abdurrahman bin Auf pernah memberikan sumbangan yang sangat besar, infak yang sangat besar untuk perang atau untuk kegiatan dakwah, ya. Jadi kenapa 9 dari 10 pintu rezeki dari berdagang? Karena setiap orang pasti bisa berdagang. Walaupun jadi guru bisa berdagang. Jadi polisi juga sambil bisa berdagang. Tentara juga sambil bisa berdagang. Begitu. Jadi siapapun bisa berdagang. Makanya hadis Nabi menyebutkan 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari perniagaan atau berdagang. Baik, kembali masalah next. Nah, pengusaha itu apa sih? Nah, teman-teman pasti pernah tahu kan? Film Ipin dan Upin. Atau Upin Ipin ya, saya nggak tahu. Kakaknya siapa sebetulnya ya? Iya, ada Mail. Mail jualan macam-macam ya. Mail itu jadi apapun, pokoknya apapun. Betul. Berapa? Satu ringgit apa 2 ringgit? 2 ringgit. Ya, pokoknya 2 ringgit, ya betul. Jadi 2 ringgit ya, apapun pokoknya jadi 2 ringgit. Tanda tangan pun laku dijual sama Mail ya, 2 ringgit. Jadi entrepreneur itu adalah orang yang pandai mencari tahu apa yang orang lain perlukan. Nah, Mail itu termasuk salah satunya. Ini orang nih perlu, contohnya pada saat dulu ada acara apa tuh yang barongsai itu apa namanya itu ya, yang angkel antongnya itu jadi pendekar itu ya di atas itu. Mail bukan hanya nonton, tapi Mail juga tahu, oh ini pasti laku nih kalau jualan jagung begitu. Atau pada saat dulu ada turnamen sepak bola dunia itu, ya ada FIFA World Cup itu, teman-temannya kan cuma nonton begitu. Tapi Mail tahu nih, oh orang-orang kalau nonton bola pasti perlu jagung bakar nih. Akhirnya Mail jualan jagung bakar. Jadi pengusaha itu tahu teman-teman semua apa yang sedang orang perlukan, ya begitu. Jadi contohnya Mail nih, jadi kita harus kreatif dan tidak pemalu. Tahu kan ya, Mail awalnya saya juga pemalu, tapi kemudian semakin mencoba lagi, wah 2 ringgit, malu-malu pertamanya kan, 2 ringgit gitu kan. Tapi karena sudah semakin terbiasa, akhirnya Mail menjadi seorang pengusaha juga, pedagang yang sukses tuh ya. Kalau di film Ipin dan Upin, yang lainnya jadi pemain bola, Mailnya jadi manajer gitu. Jadi
teman-teman kira-kira begitulah ya untuk pengusaha itu. Jadi pengusaha itu adalah orang yang pintar mencari tahu apa yang orang lain perlukan, ya. Next, Kang Al. Contohnya mulainya dari mana? Nah, kita mulai ya. Mulainya dari mana sebetulnya? Mulai belajar dari kecil. Nah, sekarang kan teman-teman udah besar apa kecil ya? Jangan sampai ada yang bilang, jangan panggil aku anak kecil, Paman. Nah, padahal masih kecil ya. Iya. Kok anak kecil nggak mau dipanggil anak kecil ya? Tapi teman-teman, iya. Teman-teman mulai berusaha itu bisa sejak kecil. Jadi mulai belajar dari kecil. Mael tuh usianya TK ya? Kok TK udah bisa jualan? Nah, itu mah TK ajaib ya. Nah, bisa teman-teman sekarang kelas 6, nanti di SMP teman-teman bisa jualan tuh. Ya, di SMP jualan apapun lah. Atau sekarang besok juga langsung bisa jualan sebetulnya ya. Jadi mulainya belajar dari kecil dan kecil-kecilan. Nah, ini ada gambar nih, ini di Kampung Horta dulu ada anak-anak nih usianya baru kelas 1 dan kelas 2 SD. Itu jualan popcorn. Awalnya juga sama malu, kalau sendirian malu tuh kakaknya. Saya malu, saya nggak mau. Nah, kalau malu, teman-teman bisa ajakin adik atau kakak atau tetangganya atau temannya untuk bantu jualan. Karena kalau satu orang malu, biasanya kalau dua orang tuh malu-malu, bukan malu-malu. Kalau dua orang biasanya akan lebih berani begitu. Wah, saya malu, udah kamu yang tawarin, kamu duluan. Akhirnya bareng-bareng, udah kita bareng-bareng yuk tawarin. Nah, kalau udah berdua biasanya atau bertiga, biasanya nggak akan malu-malu lagi tuh. Akan lebih percaya diri, apalagi sudah dapat uangnya. Itu akan lebih senang lagi. Ada yang bayar, ada yang ngasih uang, ada yang jajanan kita laku, itu akan lebih senang lagi teman-teman semua. Udah lupa tuh sama malu biasanya kalau udah dapat uang gitu. Apalagi sudah ngitung, untungnya berapa nih? Untungnya besar, wah ditabung gitu ya. Kemudian diinfakin. Itu lebih bagus lagi ya. Next, Kang Al. Punten. Ini mulainya dari mana lagi nih? Teman-teman, mulainya adalah tadi kan sudah nih belajar untuk tidak menjadi pemalu untuk jualan itu karena agak sulit itu ya kalau belum biasa. Aduh, saya malu nih. Tutupin aja mukanya gitu ya. Oh, jangan, nggak usah ya. Nanti nggak kelihatan mukanya. Atau pakai masker aja kalau sekarang ya. Nah, yang kedua adalah setelah kita menjadi seorang yang berani untuk berjualan, untuk berdagang, teman-teman juga kemudian bisa pilih produk. Ya, produknya itu adalah produk yang mudah dibuat dan mudah dijual. Tentu saja teman-teman harus tahu nih kalau misalkan ada yang tanya, ini gimana nih? Ini produknya dari apa bahannya? Oh, dari apa ya? Dari apa ya? Kan bingung tuh. Contohnya kalau tadi kan ada jualan popcorn. Popcorn dibuatnya dari apa? Oh, ini dibuatnya dari jagung, Bu. Jagungnya kemudian disangrai begitu ya, sampai nanti jagungnya berubah jadi popcorn begitu. Kemudian dikasih garam dan lain-lain. Nah, teman-teman, contohnya salah satu itu. Kemudian cincau, ini ada cincau. Kan teman-teman nanti akan membuat cincau. Nah, cincaunya, kalau ada yang tanya, ini cincaunya emang bikinnya gimana? Nah, nanti teman-teman bisa menjelaskan tuh. Cincau itu dibuatnya dari daun, diapakan. Jadilah cincau. Nanti teman-teman juga bisa menjelaskan. Ini cincaunya dikasih bahan apa aja? Oh, nggak dikasih bahan apa-apa aja, Bu. Kita cincaunya betul-betul cincau yang sehat. Insya Allah menyehatkan juga nih. Di masa pandemi seperti ini, itu salah satu asupan gizi yang harus masuk ke dalam perut kita adalah asupan makanan yang sehat dan banyak mengandung serat. Karena penemuan terakhir di Jepang itu ya, ternyata virus corona ini sangat senang dengan pH asam. Makanya dia senang berdiam diri di lambung dan di usus. Nah, makanya lambung dan usus teman-teman semua harus sehat. Nah, kenapa harus sehat? Karena virus corona sangat senang untuk berdiam diri dan berkembang biak di lambung dan usus. Makanya lambung dan usus teman-teman harus sehat. Makanan teman-teman juga harus sangat bagus. Nah, salah satu contoh makanan superfood ya yang sehat dan menyehatkan untuk lambung dan usus kita adalah cincau hijau. Yang akan nanti teman-teman buat. Ini kaya akan serat, kaya akan antioksidan, antivirus, antibakteri. Karena nanti yang dikonsumsi teman-teman adalah betul-betul 100% serat daun cincau yang kaya akan klorofil. Klorofil itu zat hijau daun yang sangat kaya antioksidan teman-teman semua ya. Nah, jadi nanti teman-teman bikin cincau produknya kemasan seperti ini cukup nih kayaknya ya. Dimasukkan ke dalam kemasan, kemudian kita bikin stiker. Kalau ada teman-teman pintar menggambar, boleh tuh menggambar ya. Nanti boleh dikasih logo cincau sehat dan menyehatkan atau cincau sehat anti corona atau cincau sehat untuk lambung sehat. Nah, bisa seperti itu. Kalau dulu film Ipin Upin tuh teramat laris gitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin bisa cincau sehat dan menyehatkan yang sangat laris kan gitu ya.
insya Allah dibantu doa gitu. Next Kang Al, punten. Ini juga sama teman-teman semua. Ini adalah contoh produk Cingcau. Cingcau-nya ini sudah go online teman-teman semua. Cingcau-nya online nih. Kita punya siapa ini ya? Cingcau Station ya, Cingcau Station ya ini ya. Ini booth-nya bagus tuh. Jadi Cingcau itu bukan cuman produk yang apa sih Cingcau gitu ya. Oh, Cingcau itu bisa jadi seperti ini teman-teman semua tuh. Cingcau Station. Booth-nya bagus, jualannya di mall kayak gitu. Kalau teman-teman ya mungkin kalau untuk usia teman-teman mungkin bisa jualannya ke tetangga nanti langsung jualan ke tetangga atau ya begitulah ya, atau bisa pakai sistem Gojek atau Grab sekarang lah ya. Itu bisa juga teman-teman semua ya. Jadi kirimnya bisa pakai Gojek, di rumah tetap buatnya tapi dikirimnya pakai Gojek karena kita berusaha sangat maksimal untuk tidak bersentuhan dengan orang lain, jadi kita meminimalisir, jadi teman-teman bisa langsung jualan di Gojek atau Grab gitu ya. Cingcau sehat untuk lambung sehat, anti corona contohnya begitu. Next Kang Al. Kayaknya tadi ada sebelumnya ada yang terlewat deh Kang Al punten ya. Ini juga sama teman-teman semua. Ini ada promo GoFood. Berapa sih harga Cingcau sebetulnya ya? Nih di sini ada tuh. Cingcau apa itu? Cingcau original plus apa itu ya? Itu ya sama apa itu punten aku lihat. Ya terlalu kecil. Harganya 16.000 paling murah teman-teman semua. Cingcau original yang pasti gula aren dikasih sama santan itu. Ini jualnya di GoFood itu padahal promo ini harganya 16.000 mahal ya. Kemudian ada lagi yang pakai jelly. Jadi teman-teman bisa berkreasi tuh. Cingcaunya dikasih apa? Contohnya Cingcau duren atau kalau dulu kan ada cappuccino Cingcau ya. Ini ada Cingcau mangga, ada Cingcau nanti namanya agak aneh aja, agak keren tuh. Cingcau mango Thai gitu kan. Atau Cingcau jelly atau Cingcau apa begitu ya. Yang keren-keren lah pokoknya atau Cingcau boboiboy gitu ya. Cingcau adudu apapun lah boleh ya teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman bisa bikin mereknya yang bagus, tampilannya bagus, foto yang bagus, kemudian tampilkan promo GoFood. Harganya nggak usah mahal-mahal lah teman-teman ya, biar terjangkau sama tetangga-tetangga. Kalau ini kayaknya udah kemahalan ya, tapi nggak masalah kalau mahal aja laku kan gitu ya, ngapain jual murah kan gitu ya. Kalau sehat dan menyehatkan, anti corona apalagi insya Allah untuk saat ini mungkin akan banyak lah insya Allah yang berminat. Next Kang Al, nah baru next selanjutnya. Ini kok kakak jangan-jangan nih kakak cuman banyak ngomong doang nih gitu kan ya, enggak. Dulu juga kakak bikin nih produk minuman teman-teman semua dulu tapi belum Cingcau ya, namanya Yorti. Kita bikin perusahaannya, kemudian kita jual gerobak-gerobak kecil seperti ini, namanya Yorti. Jadi Yorti itu ya teh kamu gitu ya. Sekarang alhamdulillah tuh sudah banyak tersebar Yorti, terutama di Bogor. Jadi kita masih belum keluar Bogor. Ini ada namanya Yorti. Kalau Yorti dulu ada cuman teh biasa saja, kemudian sekarang ada green tea blend, ada red velvet blend, tapi tetap dari teh. Jadi nanti teman-teman juga sama, bisa bikin Cingcau blend, Cingcau green tea Cingcau gitu ya, atau red velvet Cingcau dan lain-lain, atau Cingcau Oreo gitu ya, milkshake Cingcau Oreo contohnya gitu. Jadi teman-teman harus berinovasi, mencoba ini enak nggak ya, coba dulu tuh, jangan sampai nanti udah dijual Cingcaunya nggak enak gitu ya. Jadi apa yang dirasa teman-teman enak, itu baru boleh dijual. Jangan sampai kayak biskuitnya siapa yang di film Boboiboy yang nggak enak itu, ya sampai wah gitu, takutnya ntar tiba-tiba pada saat tetangga teman-teman makan Cingcau teman-teman, ini apaan gitu kan ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus pastikan produk kita bagus, produk kita enak, baru dijual ya. Begitu teman-teman semua. Next Kang Al. Nilai lebih nih, nilai lebih kalau kita jadi pedagang atau jadi berwirausaha, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi. Wah, Masya Allah ya. Jadi ini adalah hadis teman-teman semua, hadis Nabi Rasulullah SAW. Jadi orang pedagang yang jujur tentu saja pedagangnya muslim ya. Kalau pedagang non muslim itu mau udah pasti dinar ya. Dia pedagang muslim yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang sidik ya, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Masya Allah ya. Kenapa begitu? Karena pedagang muslim tuh, ada pedagang yang jujur tuh sangat jarang teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa ini tanpa tambahan bahan apapun loh Cingcaunya, contohnya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata tambahin apa gitu ya, biar laku, itu nggak boleh ya.
Jadi pedagang muslim yang jujur itu akan bersama para nabi, teman-teman semua, pada hari kiamat. Hari kiamat itu panas mataharinya kan cuman berapa? Sejengkal ya? Ada yang sejengkal, ada yang semeter. Jadi sangat panas. Kalau para nabi mah nggak mungkin kepanasan kan ya. Jadi kita tidak akan kepanasan tuh kalau bersama para nabi, orang-orang yang baik, orang-orang sidik ya. Orang-orang mati syahid juga sama. Ya begitu. Insya Allah akan tenang pokoknya. Jadi begitu teman-teman semua. Kemudian muslim yang kuat lebih dicintai Allah daripada muslim yang lemah. Ini dalam artian kalau teman-teman jadi pengusaha sukses, nah teman-teman jangan lupa tuh memberi orang-orang yang lemah ya. Karena kita posisinya sudah kuat tuh, sudah banyak uangnya, sudah bisa memberi orang, sudah bisa sedekah, sudah bisa menjadi orang yang di atas tangannya, bukan tangannya di bawah begini ya, tapi tangan yang memberi. Baik, itu mungkin teks Ma'al. Ya, baik itu teman-teman semua penjelasan sedikit tentang berdagang, berniaga atau berwirausaha. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semuanya jadi pedagang yang sukses ya, pedagang yang sukses yang bisa bersama Nabi nanti di hari kiamat insya Allah. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, banyak banget yang bisa kita dapatkan ya dari penjelasan Kang Gigin. Mudah-mudahan teman-teman nanti ada yang menjadi pengusaha. Meskipun nggak semua, atau kita berdoa mudah-mudahan semua menjadi pengusaha. Walaupun guru bisa jadi pengusaha, walaupun punya pekerjaan apa saja, insya Allah bisa jadi pengusaha. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan masuk ke proses pembuatan produk yang tadi disampaikan oleh Kang Gigin. Produknya adalah cincau ya, yang seperti tadi ya. Baik, oke teman-teman, kalau sudah siap, yang pertama mohon semuanya dibuka ya, videonya, kameranya dibuka. Kemudian kakak nanti akan mendampingi teman-teman untuk menjelaskan bagaimana cara membuat cincau ya. Pertama, ini kakak akan Oh iya, bahan-bahannya sudah dapat semua teman-teman semua? Sudah. Sudah yang seperti ini ya. Jangan lupa ya didokumentasikan. Ayo Dian. Ini kita sudah melihat Dian tapi masih kosong. Baik, Nanti alhamdulillah sudah bergabung ya Nabil ya. Kemudian ada teman-teman, yang pertama kita sebelum memulai kita akan cek bahan dulu yang teman-teman sudah dapatkan dari sekolah yang kemarin mungkin diambil di sekolah ya. Nanti prakteknya akan teman-teman bisa melihat Kang Gigin juga, karena kalau untuk share screen-nya kakak presentasinya sudah terlihat ya teman-teman. Ini bahan-bahan yang teman-teman dapatkan kemarin. Mudah-mudahan tidak ada yang kurang ya. Pertama ada gelas plastiknya, kemudian sarung tangan, kemudian daun cincaunya, kemudian ada saringannya, kemudian ada gula merahnya. Dan yang perlu teman-teman siapkan. Kalau nggak ada sarung tangan gimana? Sudah ada di paketnya teman-teman? Ada tidak? Tidak ada ya? Sudah ada, Nak. Ada sarung tangan plastik ya. Sudah ada nih, tuh seperti ini ya, ada dapat. Baik, nanti ada gambarnya. Kakak akan ini ya, kakak akan jelaskan dulu semua ya. Teman-teman jangan mulai praktek dulu, tapi dengarkan kakak dulu penjelasannya, kemudian nanti prakteknya teman-teman akan fokus ke Kang Gigin. Prakteknya nanti bareng-bareng bersama Kang Gigin ya. Ini kakak akan cek dulu kelengkapan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tidak ada sarung tangan plastiknya, teman-teman cuci tangan, pastikan tangannya bersih, kemudian nanti bisa digunakan untuk praktek. Kemudian saringan atau bahan-bahan cincau yang teman-teman dapatkan dari sekolah, teman-teman perlu menyiapkan air hangat ya. Air hangat kemudian ditaruh di dalam baskom, kalau bisa ada alas dan juga untuk menutupi biar teman-teman tidak basah nanti pada saat praktek. Nah, ini tadi
Kang Gigin juga sudah memperlihatkan pohon cincaunya secara langsung di Kampung Horta. Ini pohon cincau yang ditanam di pot. Lebih terlihat ya daunnya ya seperti yang punya teman-teman yang ada di sana. Nah, kemudian untuk prosesnya ini mau diperhatikan dulu ya teman-teman. Jangan dimulai dulu. Sekarang semuanya melihat fokus ke ke screen-nya, ke layar ya. Yang pertama nanti jangan dimulai dulu ya. Yang pertama nanti teman-teman akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu di kedua tangannya, kemudian memasukkan daun cincau ke dalam baskom yang berisi air hangat, kemudian diremat, kemudian dihancurkan daunnya di dalam air hangat tersebut sampai airnya berubah menjadi hijau dan mengental. Kemudian kalau sudah mengental kurang lebih sekitar 10 menit atau 5 menit dihancurkannya. Jangan sampai tumpah-tumpah keluar ya teman-teman. Kemudian nanti baru disaring menggunakan saringan yang sudah ada di dalam paket. Kemudian setelah disaring, teman-teman diamkan cincaunya yang sudah disaring beberapa jam. Lebih bagus lagi dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian pada saat mau menikmati cincaunya, teman-teman tambahkan santan, kemudian tambahkan gula merah yang ada di situ ya. Kalau santan bisa minta ke ibu atau mamanya atau bundanya. Baik, sudah siap. Nah, silakan pakai sarung tangannya ya teman-teman ya. Sarung tangan plastik silakan gunakan. Kalau sudah semua perlengkapannya, bahan-bahannya ditaruh di depan teman-teman, ditaruh di depan meja, tapi hati-hati karena di situ ada air, jangan sampai terkena, mungkin teman-teman menggunakan laptop atau menggunakan HP, jangan sampai terkena air ya, airnya jangan sampai keluar-keluar. Baik, Kang Gigin sudah siap? Oke, bismillah. Nah, baik, seperti ini ya kurang lebih teman-teman, bisa dilihat di layar nanti, kakak akan fokuskan ke Kang Gigin dan juga layar presentasinya. Baik, silahkan Kang Gigin. Prosesnya. Baik. Ya. Oke, teman-teman semua kelihatan? Bantuan Kang Al? Ya. Baik. Ya, teman-teman sudah dapat daun cincaunya ya. Ini ada kurang lebih ada sekitar 9 atau 10 daun cincau. Ini sudah kita bersihkan sebetulnya di kampung. Jadi kalau teman-teman sempat membersihkan dulu, silakan dibersihkan dulu, tidak apa-apa. Kalau bisa sih pakai masker teman-teman semua. Kenapa pakai masker? Takutnya nanti pada saat kita kan akan membuat makanan atau minuman yang sehat ya untuk lambung dan usus kita nih untuk pencernaan. Takutnya pada saat itu teman-teman sedang praktek gitu, ada yang teriak-teriak gitu, ada wah gitu ya, ada yang komen, ada yang ketawa-ketawa begitu. Takutnya pada saat ketawa-ketawa ada yang keluar tuh masuk ke dalam wadahnya begitu ya, ntar malah nggak sehat lagi ya. Baik teman-teman semua. Mas Kang Al punten mungkin bisa yang saya bisa di di Zoom atau difokuskan ya. Baik. Nah, jadi kalau bisa pakai masker, tapi kalau tidak pun ya nggak masalah ya. Untuk sementara kan bahkan untuk jualan dulu nih, untuk dicoba dulu teman-teman semua ya. Jadi sebelum kita jualan ke tetangga atau ke tetangga satu komplek atau ke kampung, teman-teman harus mencoba dulu cincaunya ya. Baik. Ini ada daun cincau sudah kita siapkan, kemudian kita siapkan air hangat teman-teman semua. Ya, air hangatnya kurang lebih jangan terlalu penuh teman-teman semua ya. Ini kalau kita sih pakai di rumah mungkin bisa pakai dispenser ya atau pakai termos seperti ini juga sama. Ini kakak kan lagi di kampung nih, jadi pakainya pakai air termos. Jadi ini tak panas, kemudian kita tambahkan air dinginnya pakai air panas ya. Jangan terlalu banyak. Kalau nanti, nah kira-kira segini teman-teman semua. Ini gelas bekas kemarin teman-teman udah cincaunya ya. Kalau terlalu banyak nanti cincaunya agak encer tuh. Kalau misalkan terlalu sedikit akan kental. Jadi tergantung teman-teman semua. Seberapa banyak airnya, semakin banyak airnya maka semakin encer cincaunya. Kalau misalkan semakin sedikit airnya maka cincau yang akan teman-teman buat akan semakin kental begitu. Sudah, kalau sudah kita masukkan ke dalam mangkuk ya, mangkuk atau wadahnya teman-teman semua sudah. Oke, bisa diikuti ya teman-teman ya. Jangan terlalu penuh. Kemudian sekarang saatnya untuk menghancurkan daun cincaunya ya di dalam airnya, jangan sampai di luar ya. Nah, seperti ini. Dihancurkan. Oke, bisa langsung praktek ya teman-teman semuanya ya. Dipatahkan dulu seperti ini, tuh. Diremukan.
Kayaknya kamera saya nggak bisa ngelihat kakak deh. Hitam-hitam soalnya. Hitam-hitam ya. Kang Al bisa dibantu? Mohon maaf. Teman-teman yang lain? Bagaimana yang lain? Mungkin kameranya adik satu. Kalau ini Kamera saya nggak bisa ngelihat kayaknya. Baik. Saat sebelum kita lanjutkan. Kalau tidak Bagaimana? terlihat, kalau teman-teman sudah terlihat semua Kang Giginnya? Belum. Sudah ya? Nggak bisa ngelihat. Lain boleh buka mic-nya ya. Halo? Ya, cek. Cek. Sudah kelihatan semuanya? Sudah. Sudah? Kelihatan? Kelihatan. Ya, baik. Ada yang tidak kelihatan. Kalau tidak terlihat, Baik. bisa dengarkan suaranya Kang Gigin ya. Teman-teman Baik, kalau jadi boleh langsung bertanya. Baik. Jadi airnya jangan terlalu penuh teman-teman semua ya. Kalau bisa kita ulangi dari awal, takutnya tadi ada yang belum tahu ya. Airnya kurang lebih segini teman-teman semua. Ya, airnya kurang lebih segini, jangan terlalu banyak ya. Airnya jadi tidak terlalu penuh seperti ini. Oke, kalau sudah masukkan ke dalam mangkuknya, kemudian kita ya. Seperti ini. Bagaimana? Ya. Kang Al bisa. Betul. Betul segitu ya. Kemudian masukkan ke dalam wadah, mangkuk atau apapun ya. Kemudian teman-teman kalau sudah silahkan diremas-remas atau diremuk-remukan daunnya. Dipatahkan dulu biasanya. Betul, tuh dipatahkan dulu jadi 2 begitu ya. Tapi di bawah ya, di dalam airnya. Terus diremuk-remukan, diremas-remas, dihancurkan. Nah, seperti ini terus sampai daunnya hancur semua. Sampai yang tersisa hanya tinggal tulang daunnya saja. Nanti airnya akan berubah menjadi warna hijau dan mengental. Nah. Teman-teman yang lain masih di close kameranya, dibuka saja biar nanti kakak bisa melihat prosesnya. Agar nanti kakak bisa memberi tahu teman-teman caranya seperti apa ya. Ini kan udah. Silakan yang belum dibuka kameranya boleh dibuka dan kita praktek sama-sama ya. Mau tanya dong Kak. Baik. Siapa yang mau bertanya? Saya kan mau tanya. Boleh Mangga. Misalnya kita mau kalau membuat cincaunya itu pakai blender bisa nggak Kak? Misalnya. Sebetulnya bisa Ibu, namun nanti hasilnya tidak akan sebagus yang diremus-remus seperti ini karena jadinya jus daun cincau ya kalau di blender itu. Jadi lendirnya atau sari-sari daun cincaunya tidak optimal begitu. Jadi sebaiknya memang buatnya seperti ini, biasanya seperti itu Ibu. Jadi kita akan membuat ya sama-sama. Bejek-bejek jadinya ya. Ya, sambil dibejek-bejek daunnya sampai dibejek-bejeknya di dalam baskom yang berisi air ya teman-teman ya. Kalau di luarnya nanti tidak keluar juga sama saja. Semua proses pembuatan cincau biasanya seperti ini, termasuk di mamang-mamang yang jualan pinggir jalan juga seperti ini teman-teman semua. Nah, cuman kan mamang-mamang belum tentu pakai sarung tangan, belum tentu tempatnya bersih kan begitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang membuat cincau sendiri, insya Allah lebih sehat ya, begitu. Adek sudah mulai mengental? Sudah mulai hijau, sudah mulai hijau daunnya, airnya mohon maaf, sudah keluar sari-sari daun cincaunya seperti lendir ya, warna hijau. Ini adalah klorofil teman-teman semua. Jadi kita akan menikmati 100% klorofil daun cincau. Menurut ahli ya, terus digerus. Menurut ahli herbal ya, Bu Ning siapa namanya? Bu Ning ya. Itu cincau hijau itu salah satu obat yang paling mujarab untuk penyakit lambung, mah gitu ya. Mah dan lain-lain seperti itu. Sudah. Sudah mulai mengental teman-teman semua? Sudah. Kalau sudah, kemudian ininya diperas, daunnya diperas dulu sedikit seperti ini, kelihatan?
Kemudian daunnya kita buang. Ya. Daunnya kita buang saja, teman-teman semua. Karena kan sudah selesai kan? Nah, baik. Nah. Sudah, kalau sudah selesai, daunnya kita buang, teman-teman semua, ya. Daunnya kita buang dulu supaya nanti tidak mengganggu di saringan. Kalau nanti mengendap di saringan agak susah disaringnya ya. Baik. Nah, dibuang saja daun-daunnya. Baru kemudian kita siapkan saringannya. Nah, untuk saringannya sebetulnya bisa disimpan di wadahnya lagi atau disaring di tempat lain juga boleh teman-teman semua. Seperti ini. Tuh, ya. Kita saring ya. Nah, silakan disaring teman-teman semua. Ya, tuh. Dek, sini Dek, bawa sini Dek. Tuh. Airnya jangan dibuang. Aduh. Sampai mental. Jangan Nah. nanti malah airnya keluar. Ya, disaring ya teman-teman semua ya. Tuh. Depan kita ada lagi konflik Pak. Terus. Tuh, disaring seperti ini teman-teman semua tuh. Ya, kelihatan? Tuh. Ini adalah cincau 100% daun cincau dan air saja ya, tidak pakai bahan-bahan pengental, tidak pakai bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi ini adalah sangat sehat buat teman-teman semua. Ya, ini untuk pencernaan ini sangat sehat. Sambil diaduk ya teman-teman ya, biar cepat turun. Nah betul nih, seperti yang sudah kakak spotlight nih teman-teman yang sudah mengerjakan. Ada yang kesulitan teman-teman? Tidak ada ya? Bisa mudah untuk membuat cincaunya. Siapa yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Nah, prosesnya seperti itu, perlahan diaduk-aduk biar cepat turun sari-sarinya. Betul ya. Terus kayak gimana nih? Oke. Tidak ada yang kesulitan, mudah-mudahan bisa semua ya. Jika ada yang bertanya boleh ya teman-teman ya, silakan boleh langsung bertanya. Kalau ada yang mau bertanya boleh teman-teman semua. Tanya apapun boleh, tadi terkait kewirausahaan, terkait cincau itu boleh, silakan teman-teman semua. Pak, saya lagi ngonyak ini cincau. Sampai Iya. kentang ya? Betul. Sampai Masih, ya. Coba diperlihatkan. Nggak bisa, saya lagi pakai sarung tangan, lagi diaduk. Iya, ya udah diaduk dulu nggak apa-apa. Ya, nanti kalau sudah selesai sarung tangannya dibuka, teman-teman bisa langsung memperlihatkan. Ya. Daunnya. Banyak kan besar. Oh, enggak. Asya sudah selesai Asya? Sudah ya? Sudah mengental belum? Cincaunya. Sudah mengental langsung disaring. Teman-teman yang lain ada kendala airnya tidak mengental? Kalau tidak mengental mungkin airnya terlalu dingin. Ini. Ya, betul. Jangan rusak kan jadi.
Kang Igin mohon bertanya. Mangga Ibu. Biasanya setelah itu diremas-remas lalu airnya mengental itu butuh berapa lama untuk supaya bisa siap santap gitu ya? Kira-kira berapa lama didiamkan berapa lama? Mohon. Itu sebetulnya kalau sekarang disaring langsung dinikmati juga bisa. Atau kalau misalkan inginnya lebih kental, jadi semakin lama didiamkan itu akan semakin kental. Oke. Kita punya yang tadi dibuat kurang lebih jam 7 tadi pagi, jadi sekarang sudah jam 10, sudah 3 jam ya. Ini kurang lebih nanti kira-kira seperti ini tuh. Jadi cincau yang tidak pakai bahan tambahan apapun, itu biasanya memang agak sedikit encer dibandingkan dengan cincau yang sudah dikasih bahan pengental begitu ya. Bahan pengental kimia itu ada biasanya, atau pakai tepung atau pakai apa begitu. Tapi kita akan buat yang tanpa tambahan apapun, itu kalau 3 jam kurang lebih seperti ini, tapi ini di suhu ruang. Ya, suhu ruang bukan di dalam kulkas. Kalau didiamkan di dalam kulkas itu akan semakin cepat untuk kentalnya, untuk padatnya, begitu. Iya, terima kasih Kak. Gini, aku udah jadi weh. Udah jadi. Udah jadi. Udah jadi ya. Udah jadi. Lah, itu langsung diminum. Kalau sudah Jangan lupa jadi, didokumentasikan ya anak-anak ya. Rasanya dan rasanya kayak coba aja kamu dulu. Rasa daun. Rasa daun. Dan rasanya bentuknya. Enak ya. Enakan itu ya. Kasih gula dulu nih. Ya, tapi nanti didinginkan dulu ya teman-teman ya, disimpan dulu dalam kulkas. Nanti siang mungkin setelah sholat zuhur itu teman-teman bisa langsung nikmatin tuh, kasih gula, kasih santan, dikasih yang lain, kasih oreo, kasih duren ya, kasih apapun bisa ya teman-teman semua ya. Kasih kalau ada buah-buah yang lain juga bisa langsung dimasukkan ke dalam buah. Atau kalau pengen lebih bagus lagi, itu teman-teman bisa tambahkan madu ya. Jadi cincau madu begitu. Jadi ada cincau dikasih madu, kemudian tambah yang lainnya. Itu malah lebih bagus. Kak, mau tanya nih, santan itu Boleh. semuanya atau setengah aja dipakainya? Santan dipakainya sesuai selera ya, jangan terlalu banyak teman-teman semua. Kalau nanti santannya terlalu banyak malah enak biasanya begitu. Ini kan punya kok nggak terlalu itu sih, kayak kental gitu, kayak encer-encer gitu kan punya itunya. Iya, karena itu harus, ya betul. Kalau pada saat dibuat itu memang agak sedikit encer, tapi nanti kalau lama-lama kayak agar-agar begitu, kalau sudah sekitar 2 jam atau 3 jam di dalam kulkas atau di dalam ruangan pendingin itu akan lebih kental. Jadi teman-teman tidak bisa langsung, kalau sekarang kan masih jus sih bentuknya ya, masih berupa sari-sari daun cincau betulan begitu. Kalau nanti sudah dipindahkan ke dalam atau sudah dimasukkan ke dalam kulkas, didiamkan selama 2-3 jam, insya Allah cincaunya akan lebih mengental teman-teman semua. Kalau didiamkan selama 2 atau 3 hari, nanti akan terpisah tuh antara cincau dengan air. Ya, cincaunya nanti akan sedikit ke atas mengambang, kemudian airnya di bawah. Airnya boleh diminum teman-teman. Itu bagus sekali untuk sariawan, untuk panas dalam, air cincaunya itu. Jadi air cincaunya masih bisa dinikmati, cincaunya juga masih bisa dinikmati. Ada pertanyaan yang lain? Saya kayak gini. Baik. Saya. Iya. Ini apa ada saja itunya? Tunggu sebentar. Mana terlalu kencang ini. Apa ada pantangan cincau ini tidak boleh dicampur apa? Karena nanti akan berbahaya misalnya. Seperti itu. Oh gitu. Sampai saat ini setelah kita tanyakan, sempat saya tanyakan ke ahli herbal begitu ya, ahli herbal Bu Ning Hermanto itu untuk cincau itu boleh ditambah apapun yang bersifat alami Pak. Jadi kecuali kalau misalkan yang pasti sih tidak boleh dicampurkan dengan bahan-bahan kimia yang kita tahu bahwa bahan kimia itu obat untuk apa yang memiliki efek samping begitu. Tapi kalau cincau sendiri insya Allah tidak memiliki efek samping apapun.
sehingga pada saat ditambahkan dengan bahan-bahan yang alami juga, itu insya Allah masih aman, Pak. Gitu. Oke, baik kayak gitu. Sami. Kang Igin mau tanya, Baik. berarti kalau yang kita beli cincau di jalan itu Ya. gimana ya? Maksudnya agak mengerikan atau gimana ya? Mungkin Kang Igin bisa berikan masukan. Soalnya kalau cincau yang di jalan-jalan itu kan enak juga ya, kita juga suka beli Enak, gitu. Itu betul. kira-kira berbahaya nggak ya Kang Igin? Terima kasih. Iya, sami-sami Ibu. Kalau proses pembuatannya sudah pasti seperti yang barusan kita buat bareng-bareng teman-teman semua. Si mama-mamang atau bapak-bapak yang jualan, abah-abah yang jualan, proses pembuatan cincaunya pasti sama persis dengan yang kita buat barusan prosesnya. Cuma nanti masalah higienis atau tidak, masalah dia pakai sarung tangan atau tidak itu kembali ke masing-masing pembuat cincau atau pedagang cincau. Kemudian dari sisi kekentalan, nah sisi kekentalan biasanya kalau sudah, karena cincau yang selama ini kami buat selama beberapa tahun begitu ya, kita praktek membuat cincau itu tidak pernah, kalau tidak dikasih bahan tambahan kimia apapun, itu pasti cincaunya tidak akan mengental banget begitu, tidak akan padat ya, tidak akan padat, pasti akan encer, sama seperti cappuccino cincau kalau dulu mah ya, ada cappuccino cincau, cincaunya juga pasti tidak padat tuh, pasti akan sedikit encer, mirip Nutrijel. Tapi kalau misalkan sudah ada padat, sudah agak padat, itu biasanya dikasih bahan tambahan kimia, yang mudah-mudahan sih bahan tambahan kimia itu tidak berbahaya. Jadi kalau ini mungkin bisa ditanyakan dulu, Pak, kok bisa kental? Ini ada tambahan bahan apa gitu kan ya? Tapi nggak enak sih, biasanya dia juga pasti nggak akan bilang ada bahan tambahan apapun itu. Tapi bilangnya pasti, oh ini cincau kebetulan. Cuman kalau ibu atau bapak sudah pernah membuat cincau atau teman-teman sudah pernah membuat cincau betulan ya pasti tidak akan padat yang mudah sekali disendok. Nah, itu pasti sudah ada bahan tambahan. Jadi mudah-mudahan pedagang cincau itu atau pembuat cincau itu menggunakan bahan tambahan yang tidak berbahaya. Mudah-mudahan bahan tambahan pangan yang sesuai dengan instruksi dari Dinkes atau LP POM mudah-mudahan. Aku dibantuin ayahku, Om. Iya, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah ayahnya ada di rumah ya. Mungkin itu Ibu informasinya ya. Jadi bahaya atau tidak tergantung dari bahan tambahan pangan yang ditambahkan. Mudah-mudahan sesuai dengan instruksi untuk kadar, untuk bahannya sesuai dengan yang diinstruksikan oleh LPPOM atau Dinas Kesehatan. Terima kasih Kang Igin atas penjelasannya. Berarti kalau buat sendiri lebih aman ya Kang Igin ya? Insya Allah lebih aman Ibu, mohon insya Allah lebih aman. Kalau perlu daun cincau atau perlu tanaman cincau, insya Allah kita lihat sih di beberapa toko online itu sudah ada yang jual ya tanaman cincau. Atau ini sebenarnya sangat mudah sekali karena dia punya akar napas tanaman cincau itu dan mudah merambat. Jadi hanya di stek saja itu akan cepat tumbuh gitu. Jadi kalau teman-teman ada lahan sedikit saja bisa dipot, itu bisa langsung ditancapin saja tanaman cincaunya, itu bisa langsung jadi. Jadi nanti apalagi sebentar lagi kan bulan Ramadan nih, 90 hari lagi insya Allah ya, 3 bulan lagi. Nanti buka puasa, cincau dari cincau yang dibuat teman-teman sendiri kan insya Allah lebih sehat ya. Kak, saya mau bertanya, untuk ampas cincau itu bisa pakai berkali-kali gak, Kak? Iya, ampas cincau, ampas daun cincau yang tadi sudah teman-teman remukan itu sudah tidak bisa digunakan lagi teman-teman semua untuk minuman. Tapi itu bisa digunakan untuk pembuatan pupuk atau disimpan saja di pot begitu. Nanti dia akan membusuk, lapuk, dan bisa jadi pupuk organik. Jadi sebaiknya dibuangnya di bawah tanaman atau di pot tanaman itu tidak apa-apa ya. Wah, lumayan dong. Kasih. Iya. Caranya jadi sudah hancur itu tidak bisa. Nah, ekoenzim. Ya. Biomasa. Pakai biomasa. Kata bapakku itu. Ekoenzim. Jadi aku Kementerian Iya, boleh. Pakai biomasa boleh atau ditaruh di situ saja juga tidak apa-apa ya. Nanti lama-lama juga akan ada biomasa sendiri yang masuk situ yang menghancurkan daun-daunnya itu untuk jadi pupuk. ini hasilnya alas. Ini hasil ya.
Teman-teman yang lain bagaimana? Sudah selesai? Teman-teman jualannya nanti kalau mau jualan bisa pakai Instagram ya. Ada yang jadi Telegram tidak ini? Kalau ada yang jadi Telegram, temennya bisa numpang tuh jualan tuh, jualin punyaku dong gitu ya. Kalau ada temennya yang Telegram. Atau bisa pasang langsung bikin tulisan tuh teman-teman di pagar rumahnya, jualan cincau sehat, nah, atau apapun lah ya boleh. Ini kamu pegang. Ini ampasnya. Kak mau tanya nih, abis kayak gini langsung taruh kulkas atau didiemin di suhu ruang? Ditaruh kulkas saja ya, biar cepet padat, biar nanti baca zuhur atau sebelum zuhur teman-teman bisa nikmati cincaunya. Jadi langsung disimpan di kulkas saja tidak apa-apa. Sampai zuhur ini Kak? Iya sampai zuhur insya Allah bisa. Atau nanti kalau ada yang lagi sahur nih, maghrib nanti juga bisa. Asar pun bisa. Jadi ini kalau disimpan di kulkas insya Allah akan lebih tahan. Tapi kalau nggak sabar nih, bisa dipakai atau dibuang aja ini Kak daunnya? Daunnya dibuang tidak apa-apa, atau mau dibuang tempat sampah boleh, dibuang di bawah pohon. Iya, tidak bisa itu ya, sudah hancur ya, sudah habis ya. Jadi tidak dapat digunakan lagi teman. Mudah ya buat cincau ya, sangat mudah. Seru ya insya Allah. Seru sih, tapi tangan saya kotor kalau plastiknya robek. Iya. Wah, terlalu semangat kayaknya itu ya. Bikin cincaunya sampai plastiknya robek itu ya. Hijaunya. Iya. Iya. Kukunya panjang kali. Enggak ya? Yang satu itu ampasnya, yang satu ini. Jadi insya Allah hari ini teman-teman bertambah tuh pengalaman dan pengetahuannya membuat cincau ya. Sepertinya sudah selesai semua Kang Gigit. Sudah semua ya teman-teman ya. Ada yang belum kah? Ada yang kesulitan? Kalau sudah silakan disimpan. Ingin bertanya untuk perkembangan biakan daun cincau bagaimana ya? Belum, itu hasilnya bilang. Iya. Perkembangbiakan daun cincau atau perkembangbiakan tanaman cincau itu bisa melalui stek teman-teman semua ya, stek batang begitu. Saya coba perlihatkan konten sebentar. Ini di belakang saya ini ada tanaman cincau ya. Nah, ini adalah tanaman cincau teman-teman semua. Kelihatan? Ini adalah tanaman cincau semua nih. Jadi kalau teman-teman mau mau nanam cincau begitu, teman-teman tinggal ambil saja. Ini batang yang seperti ini. Nah, maaf ya. Ini batangnya sudah kita ambil, kemudian ini tinggal ditancapkan saja di tanah. Ini insya Allah jadi teman-teman semua. Karena cincau ini punya akar, nah ini akar napasnya nih. Jadi dia punya akar di batang-batang itu ada akarnya. Ini untuk merambat juga. Jadi ini akan sangat mudah untuk ditanam dengan cara di stek. Teman-teman tinggal ambil saja, kemudian tinggal nah ini contohnya, ini adalah contoh tanaman cincau. Ini teman-teman tinggal patahkan saja, kemudian ditancapkan. Insya Allah jadi tanaman cincaunya. Jadi dengan cara di stek saja yang paling mudah dan paling cepat ya. Kak, berani Kak. Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Boleh, silakan. Misalkan ada minuman cincau nih, saya ada cincau udah jadi nih minuman. Perlu dicampur sama buah lain nggak? Boleh ya, boleh. Jadi cincau ini tadi kan di beberapa gambar itu ada cincau mango, ada apa tuh namanya itu cincau durian, ada cincau, wah macam-macam itu. Enak tuh kayaknya ya. Pakai cappuccino cincau, pakai kopi juga kayaknya nggak masalah ya. Atau mau ditambahkan agar-agar, jelly drink, dan lain-lain juga boleh tuh. Jadi teman-teman bisa tambahkan, cincau ini bisa dijadikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan minuman. Jadi contohnya teman-teman bikin jus sirsak, nah, di atasnya nanti ada cincaunya boleh, kayak gitu ya disatukan. Atau teman-teman mau ada cincau durian, berarti nanti cincau ada sop buah cincau, berarti nanti di salah satu bagian sop buah itu ada cincaunya. Jadi bisa teman-teman.
semua. Jadi teman-teman Saya bisa sakit berkreasi. Kak, gara-gara bikin cincau. Aduh, Kenapa? gara-gara bikin cincau punggung saya sakit. Aduh. Apanya? Tangannya bukan? Tangannya kagak, punggung. Iya. Kak, saya mau nanya. Pada saat batangnya di stek itu, terus daunnya lebat, untuk apa? Kak? Itu 3 minggu. Jadi sebaiknya daunnya, kalau misalnya teman-teman nih mau stek tanaman ya, stek tanaman berarti teman-teman siapkan batang yang sudah tua. Jangan batang yang sudah muda, kelihatan sudah tua itu biasanya batangnya berwarna coklat, bukan warna hijau. Ya, jadi cari bagian batang yang sudah tua supaya nanti kalau sudah tua dia akan lebih cepat untuk tumbuh akarnya. Nah ini ada Dara. Kenapa? Kak, batang cincaunya di mana ya Kak? Lumayan buat kampung nih diambil. Iya, teman-teman bisa cari di marketplace ya teman-teman ya. Atau kalau mau beli di kita juga, kemarin lupa ya kita nggak bawakan ya cincaunya. Kita banyak sebetulnya batang-batang banyak sekali di sini. Tapi yang paling mudah sih seperti ini teman-teman semua. Kalau di tetangganya atau di rumahnya atau di sekitar kompleknya atau sekitar kampungnya ada tanaman cincau, mungkin teman-teman bisa minta izin ke bapaknya untuk ngambil atau minta pohon cincaunya, saya mau nanam cincau nih. Jadi cari bahan yang sudah tua kemudian ditancapkan. Tapi sebelum ditancapkan nih ada rahasia nih. Supaya akarnya cepat tumbuh, teman-teman bisa olesi bagian bawahnya itu pakai bawang merah. Ya. Jadi bawang merah itu ternyata mengandung zat perangsang tumbuh akar. Jadi bisa digosok-gosok dulu tuh akarnya itu atau bagian batang bawahnya itu, baru ditancapkan ke tanah. Itu akan lebih mempercepat pertumbuhan akar. Jadi nanti yang tumbuhnya akar dulu teman-teman semua. Akarnya sudah tumbuh bagus, baru nanti keluar tunas atau daun-daun. Ya. Akar proses tumbuhnya sekitar 3 sampai 5 hari. Baru tuh muncul keluar akar-akar kecil. Kemudian tunas itu biasanya antara 2 sampai 3 minggu baru dia keluar tunas. Setelah itu baru kalau 1 bulan, kalau sekarang kan menjelang Ramadan masih ada 3 bulan nih. Berarti masih ada waktu kalau teman-teman mau nanam cincau sekarang, insya Allah nanti pas Ramadan bisa panen tuh ya. 2 hari sekali, seminggu sekali buka puasa sama cincau. Ya, itu teman-teman. Ada lagi? Tidak ada. Mau nanya. Ini Kamu bilang gulanya dicairin atau langsung ditabur? Untuk gula tergantung selera juga teman-teman semua. Gulanya boleh langsung ditaburkan, itu gula aren ya. Gulanya boleh langsung ditaburkan di cincaunya atau boleh juga dicairkan dulu. Ya, dicairkan. Kalau dicairkan berarti nanti lebih menyatu ya, lebih menyatu dengan cincaunya. Kalau ditaburkan langsung juga boleh, tidak apa-apa. Tambahin meseseres, tambahin es batu, tambahin apapun boleh teman-teman semua. Tambah susu begitu itu juga boleh, tidak apa-apa ya. Santannya langsung dimasukin ke cincau, Kak. Santan juga sama teman-teman semua. Jadi untuk santan tergantung kesukaan teman-teman semua. Saya nggak suka santan, berarti nggak usah ditambahkan santan. Kalau yang suka santan boleh tambahkan santan ya. Kayak minuman begitu, minuman yang lain ya. Kak, boleh nanya Kak? Ya. Cincau tumbuh di pohon kecil kagak di tempat payau? Hah? Cincau di mana? Di mana? Tempat payau dia tumbuh nggak? Tempat-tempat kecil kayak pulau kecil gitu. Di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Kalau cincau kayak pohon bakau begitu ya? Iya. Kalau ya cari yang agak ini saja ya, walaupun dia punya akar napas begitu, tapi kalau misal khawatirnya kan belum tentu tumbuh di situ, sebaiknya cari yang tidak dipayau dulu aja. Cari di yang dataran biasa ya, di dataran saja, kemudian atau di tanah yang tidak mengandung air payau, teman-teman tumbuhkan di situ saja. Karena sampai hari ini kita belum tahu tuh, ini cincau bisa nggak ya tumbuh di air payau? Kita belum tahu teman-teman semua. Jadi sebaiknya kelapa nih.
kelapa bisa hidup di air payau dong. Weh. Ya, gitu ya. Kak mau nanya lagi Kak. Ya. Misalkan kan ada pohon cincau nih kan numpuk nih. Saya panen sekali berapa? Waktu berapa? Ya, daun yang sudah bisa dipanen itu biasanya daunnya berwarna hijau yang seperti teman-teman dapatkan itu. Kadang ada daun muda sama daun tua kan. Semakin tua daunnya maka cincaunya juga akan semakin banyak teman-teman semua. Jadi kalau cincau atau daunnya masih muda itu nanti cincau yang dihasilkan juga masih sedikit ya. Karena sari-sari daun cincaunya juga masih sedikit. Jadi kalau mau dipanen nanti daunnya lihat sudah tua apa belum. Ya. Setelah ditanam sebaiknya sih kalau misalkan di toko-toko marketplace itu biasanya sudah ada akarnya teman-teman semua. Sudah dalam bentuk polybag. Sudah ada tunasnya juga, itu lebih cepat. Ya, lebih cepat mungkin ya 2 minggu atau 3 minggu sudah banyak lagi tuh daunnya. Jadi teman-teman bisa langsung panen lagi di sana ya. Kakak, aku pengen nanya. Ya. Ya, saya pohon cincau itu berbuah nggak? Pohon cincau berbuah nggak ya? Coba kita lihat. Pohon cincau itu biasanya ada buah kecil-kecil. Buah kecil-kecilnya mana ya? Sebentar, kakak lihat dulu. Dimakan dong, Kak. Kenapa? Bisa dimakan nggak buahnya? Buahnya kecil-kecil banget teman-teman semua. Dan kalau misalkan teman-teman menanam dari buahnya atau dari bijinya, itu akan sangat lama sekali. Ya, jadi sebaiknya kalau ingin lebih cepat itu dari stekan saja. Kalau stek biasanya lebih cepat. Ini sedang tidak berbuah ya, karena musim hujan biasanya musim berbuahnya itu kalau sedang musim kemarau atau agak sedikit panas dia akan berbunga, ya akan berbunga. Kemudian ada sedikit biji-biji atau buah-buahnya. Untuk hari ini kayaknya belum ada tanaman cincau yang berbuah atau berbunga. Ya, jadi ada biji kecil-kecil, tapi akan lama sekali kalau teman-teman membudidayakannya atau mengembangbiakannya dari biji. Jadi sebaiknya dari stekan saja ya. Buahnya bisa dimakan nggak? Buahnya sepet begitulah, nggak enak. Jadi nggak ada rasanya. Jadi bisa dimakan tapi ya nggak enak ya. Buah rambutan aja yang enak mah ya. Kalau sekarang mah. Jadi buah cincau mah nggak enak dimakan. Kak. Ya. Kalau misalkan cincaunya itu cair, dia nggak kental gimana? Biasanya kita akan tunggu selama 1 hari, kemudian juga itu lama-lama juga akan mengental. Cuman memang tidak kental seperti cincau yang dijual di pinggir-pinggir jalan, teman-teman. Ya, karena kita tanpa bahan tambahan apapun. Jadi walaupun kental, tapi tidak terlalu kental. Jadi dibiarkan saja di kulkas, nanti juga lama-lama akan mengental ya. Ya, sama-sama. Cukup teman-teman, semuanya sudah selesai ya. Baik, nanti bagaimana Kang Ingin? Sudah cukup ya? Iya, boleh, mohon. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Tergantung Bapak Ibu Guru. Oh, tadi masih ada hal-hal yang perlu disampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum mungkin diakhiri tematik virtual kita? Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kalau tidak ada lagi dikembalikan kepada Kang Al dan host Ustazah Aida. Kakak akan, kalau tidak ditanyakan, kakak akan ini ya, share screen untuk bentuk terakhirnya seperti apa. Seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Lihat ya teman-teman. Nah, ini prosesnya yang tadi teman-teman buat, sudah disaring dan sudah dibiarkan, nanti tunggu sampai prosesnya 2-3 jam ya. Dan kalau sudah, nanti mungkin hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi ada santannya yang dicampur, di bawahnya ada gula arennya, yang nanti bisa langsung larut dengan airnya yang ada. Baik, demikian teman-teman untuk bangunan rusak. Baik. Untuk virtual kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Mudah-mudahan manfaatnya mulai dari yang disampaikan oleh Kang Gigin tadi tentang
tentang entrepreneur, tentang pengusaha, dan kemudian teman-teman sudah langsung praktek membuat satu produk yang nanti bisa langsung teman-teman coba untuk dijual. Tapi dirasakan dulu, enak atau tidak. Jadi teman-teman bisa berkreasi selanjutnya, entah membuat cincau lagi, kemudian menanam cincaunya tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Gigin, sangat mudah. Kemudian nanti teman-teman bisa panen, panennya tidak perlu ditarik satu pohon, tapi hanya diambil daun-daunnya saja untuk membuat pada hari itu pengen membuat cincau, silakan dibuat. Tapi teman-teman untuk membuat cincau hijau dari daun cincau ya. Kalau teman-teman membuat dari daun yang lain mungkin tidak bisa. Misalnya dari daun mangga mau dibuat cincau, nah itu tidak bisa ya. Jadi teman-teman perlu membuat cincaunya dari daun cincau. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Bapak Ibu Guru terima kasih banyak, dan nanti hostnya akan saya kembalikan lagi ke Ibu Dila ya Ibu ya. Baik, mungkin saya dulu nanti baru ke Ustazah Atik. Baik, mohon baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada tim Kota yang luar biasa ya, sudah menyampaikan hal yang sangat bermanfaat. Insya Allah anak-anak sangat antusias mendengarkan penjelasan dari Kampung Horta. Alhamdulillah Bismillah pernah mengunjungi Kampung Horta waktu berkesempatan di tahun 2019 kalau tidak salah ya, survei tempat. Di sana sangat menyenangkan, tapi karena kondisi begini memang ya sudah, kita nikmati yang ada dan kita selalu bersyukur masih bisa bertemu dengan Kampung Horta walau secara virtual. Tidak apa-apa ya anak-anak, tapi tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar terus menambah ilmu agar kita lebih baik lagi. Baik, itu saja mungkin dari Kampung Horta ya nak. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan dapat diserap dengan baik dan dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillah hanya reminder, ini karena penilaian ini nanti dokumentasi yang kalian laporkan ini masuk nilai. Jadi ada beberapa poin yang mungkin akan mendapatkan nilai plus. Para wali kelas akan sangat senang jika bentuk kalian sangat kreatif. Mungkin bukan hanya foto grid, tapi juga ada cuplikan video. Nah, termasuk mungkin ada promosi cincaunya ya. Misalnya minuman cincau. Minum cincau yuk. Nah, ini bisa mengobati panas dalam dan sebagainya. Mungkin ada sedikit promosi dari kalian bagaimana mempromosikan cincau ini sebagai produk lokal yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, ini akan mendapatkan nilai plus dari guru-guru ya. Jadi tolong ini diperhatikan, dipertimbangkan, buatnya jangan asal-asalan. Jangan asal setor. Ya, jangan asal kumpulin. Nah, mudah-mudahan ada effort, ada usaha dari kalian agar hasil karya kalian lebih bagus, dokumentasinya juga lebih bagus. Saya sudah rasa kelas 6 sudah sangat paham aplikasi-aplikasi editing video yang sangat keren-keren ya. Sudah tahu lah ya. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan. Saja mungkin tambahannya Ustazah Atik tadi dapat nilai plus kalau bentuknya editing video yang sangat keren. Mungkin durasinya nggak usah lama-lama ya. Dia mungkin 2 menit tapi menggambarkan seluruh kegiatan yang tadi kita lakukan. Ya anak-anak ya, salam semangat, salam kreatif, terus belajar, jangan berhenti belajar. Oke, terima kasih. Ustazah Atik, saya kembalikan kepada host. Baik. Mungkin dari Sajita ada yang mau disampaikan? Ya baik, terima kasih Ustazah Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, tadi sudah disampaikan untuk tugas berikutnya ya dari Miss Dila, yaitu kalian membuat foto ya dari kegiatan yang sudah kalian lakukan. Nah, ada nilai ya. Ya. Maaf salah. Ya. Nah, karena di sini tema intinya sebenarnya adalah entrepreneur. Ya, jadi seperti yang tadi Miss Dila sampaikan bahwa kalian pun diminta untuk membuat promosi ya, seperti di iklan di TV. Bagaimana cara menarik orang lain untuk
membeli ya, dalam membeli atau menikmati produk yang kalian buat. Oke. Nah, Ustazah dan guru-guru kelas 6 ingin tahu nih ya kemampuan kalian untuk menarik hati orang-orang ya dengan cara berpromosi. Ustazah yakin kalian pasti bisa. Ya. Oke, baik itu saja Ustazah Ati. Terima kasih Ustazah Cita. Selanjutnya mungkin dari Ustazah Muriani, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, atau dari Ustaz Rudi, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada tambahan Ustazah Muriani sama Mr. Rudi. Ayo, Caca, jangan. Cukup ya. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih sekali untuk Kak Ikin, Kak dan tim Kampung Horta ya yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya untuk kita semuanya. Semoga barokah untuk kita semuanya. Oke, baik. Alhamdulillah kegiatan tematik hari ini sudah terlaksana dengan baik, insya Allah dengan tema kewirausahaan yaitu membuat cincau ya. Silakan nanti 3 jam hasilnya seperti apa baru kalian tambahkan gula dan topping-topping lainnya ya. Baik, kita tutup kegiatan tematik hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Sadatik, anak-anak masih ada waktu tersisa ya. Jadi kalian gunakan untuk mulai merancang tugas-tugas kalian ya. Usahakan sesegera mungkin dan jangan menunda-nunda. Siapa yang bisa memberikan menyetorkan soal tugasnya lebih cepat, dia lebih bagus ya. Jadi setelah ini langsung kalian kerjakan proyek kalian masing-masing. Oke, ditunggu ya semuanya. Ini sampai pukul 9 malam. Oh ya, baik. Ini sampai 9 malam saja tugas yang hari ini. Ya saja. Ya, terima kasih semuanya. Baik, sampai ketemu lagi semuanya. Selamat mengerjakan tugas berikutnya buat anak-anak sekalian. Selamat beristirahat. Oke. Izin live ya Ustazah. Ayo, sana sih bukannya koyo. Boleh live. Kami generasi Azkia, cerdas, berakhlak mulia, cinta pada sesama, berprestasi dan bertakwa. Kami generasi Azkia, cinta pada nusa bangsa, bermanfaat di dunia, kami pasti bahagia. Berdiri, berjalan dan berlari, kami tak akan berhenti, tetap teguh generasiku, generasi Azkia, tetap teguh generasiku, generasi Azkia. Kami generasi Azkia, cerdas, berakhlak mulia, cinta
Kenapa? Direndamnya sampai tenggelam atau bagian bawahnya doang? Aku udah balik keluar. Oh, direndam lama. Direndam selama 2 jam. Keluar, Miss. Kayaknya supaya kayunya lembab ya. Mungkin. Kayunya. Oh, Sebenarnya ini rendamnya sampai tenggelam apa bagian bawah doang ya? Tenggelam ya. 2 jam. Ada yang ngasih. Pamit ya. Pamit semua, semuanya ya. Ya, sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.